Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Yolanda Pratiwi, NPM 042. Saya dari mahasiswa Universitas Indonesia Maju, program studi S1 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang bahaya merokok bagi kesehatan. Disimak videonya ya. Nah, di sini sekarang saya akan membahas tentang rokok. Sebelumnya pada tahu nggak sih rokok itu apa? Jadi, rokok itu adalah benda beracun yang memberi efek santai dan sugesti, jadi merasa lebih jantan, khususnya untuk kaum pria. Nah, rokok atau tembakau termasuk bahan atau zat adiktif, sifatnya menimbulkan ketagihan dan kecanduan. Jadi hati-hati nih bagi yang sudah merokok, jadi dia akan merasa lebih candu untuk mencoba lagi dan lagi terhadap rokok tersebut. Nah, di sini ada negara-negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Di sini ada 4 negara, teman-teman. Yang pertama ada Amerika Serikat. Jumlah perokok di Amerika Serikat cukup banyak, dengan hampir 13 dari 100 orang dewasa itu merupakan perokok. Hampir 30,8 juta orang dewasa saat ini merokok di Amerika Serikat. Jumlah perokok tertinggi diklasifikasikan dengan rentang umur 25 sampai 44 tahun dan 45 sampai 64 tahun. Sementara usia antara 18 sampai 24 tahun merupakan kelompok usia dengan jumlah perokok terendah. Nah, di Indonesia yang kedua merupakan salah satu negara dengan jumlah perokok terbanyak nih di negara kita. Jumlah perokok di negara ini cukup tinggi, teman-teman. Angkanya mencapai 3,38% atau sekitar 65,7 juta orang. Berdasarkan data di BPS pada tahun 2021, jumlah perokok di kelompok usia 13-15 tahun sebesar 1,44% dan di kelompok 16-18 tahun sebanyak 3,69%. Di nomor 3 ada negara India. Di negara India, jumlah presentasi perokok di India masih cukup tinggi, yaitu 27,1% atau mencapai 90,8 juta orang. Dari angka itu, 13,5% diantaranya merupakan perokok wanita nih. Negara keempat yaitu negara Cina. Cina merupakan negara yang memiliki sebanyak 28% perokok atau lebih dari 300 juta orang. Wah, jumlahnya lumayan banyak, teman-teman. Jumlah tersebut hampir sepertiga dari total dunia. Dan yang tercatat, 26,6% orang dewasa yang berusia di atas 15 tahun merupakan perokok. Saking banyaknya jumlah perokok di negara tersebut, Cina terdapat lebih dari 1 juta orang meninggal setiap tahunnya karena penggunaan rokok tembakau nih. Nah, sekarang apa saja sih zat-zat yang ada di dalam rokok yang sangat berbahaya bagi tubuh kita? Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, ada yang namanya tar. Tar terdiri dari banyak zat kimia yang dapat menyebabkan kanker. Saat seseorang menghisap rokok, sebanyak 70% tar dapat mengendap di dalam paru-paru. Ada caranya loh untuk melihat tar yang ada dalam rokok. Yang pertama, itu dapat mencoba dengan memakai sapu tangan. Nah, penuhi dulu mulut dengan cara asap dari rokok yang udah dihisap jangan sampai terhirup atau tertelan. Lalu, hembuskan asap tersebut ke sapu tangan. Kita dapat melihat munculnya noda berwarna kecoklatan yang menumpuk di kain sapu tangan tersebut. Setelah itu, kembali lakukan hal yang sama. Hirup asap rokok tersebut, kemudian hembuskan ke sapu tangan. Kita akan melihat bagaimana warna noda yang akan muncul di dalam sapu tangan tersebut. Nah, jadi itu dapat menandakan bahwa setiap noda coklat yang lengket tersebut selama ini mengendap di dalam paru-paru para perokok. Nah, zat yang kedua ada yang namanya nikotin. Jadi, nikotin itu merupakan zat adiktif yang membuat perokok mengalami kecanduan dan akan sulit untuk menghentikan kebiasaan buruknya ini.
Jadi nikotin itu adalah zat yang bekerja dengan sangat cepat. Bahkan zat nikotin ini dapat mencapai otak dengan hanya dalam jangka waktu 15 detik setelah dihirup. Orang yang sering menghirup nikotin dapat mengalami muntah-muntah, kejang, dan gangguan pada sistem saraf lainnya, dan dapat menghambat pertumbuhan juga. Zat yang ketiga ada yang namanya karbon monoksida. Jadi, karbon monoksida merupakan gas beracun tanpa rasa maupun bau. Oleh karena itu, tubuh akan sulit membedakan karbon monoksida dan oksigen. Akhirnya, zat tersebut akan terserap melalui aliran darah. Karbon monoksida yang dihasilkan perokok sama bahayanya dengan karbon monoksida yang dikeluarkan oleh knalpot mobil. Menghirup gas ini dalam jumlah besar dapat menyebabkan koma hingga kematian. Nah, efek dari zat monoksida ini dapat berupa kelelahan, lemas, dan pening atau pusing. Karbon monoksida sangat berbahaya bagi janin, bagi bayi, dan individu dengan gangguan hati atau paru-paru. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bahaya merokok bagi kesehatan organ tubuh. Disimak baik-baik ya. Selanjutnya, yang pertama itu ada gangguan kardiovaskular atau orang yang sering dengar adalah gangguan pada jantung. Orang yang sering merokok, baik merokok secara aktif atau hanya menghirup asap rokok atau secara pasif, beresiko lebih tinggi terkena penyakit kardiovaskular atau gangguan pada jantung, seperti penyakit jantung dan stroke. Risiko ini bisa semakin meningkat pada rokok yang jarang berolahraga, kurang menjaga pola makan, dan sering mengalami stres. Gangguan yang kedua adalah sistem kerusakan otak. Merokok dapat mengganggu perkembangan dan fungsi otak, baik pada anak-anak, remaja, dan juga orang dewasa. Selain itu, merokok juga dapat meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit pada otak, seperti stroke, aneurisma otak, pikun, atau demensia. Organ yang selanjutnya yaitu ada paru-paru. Bahan-bahan kimia pada rokok berpotensi merusak sel paru-paru yang kemudian bisa merubah menjadi sel kanker. Selain itu, merokok juga bisa menyebabkan terjadinya berbagai penyakit pada paru-paru seperti bronkitis atau radang paru, PPOK, dan emfisema. Selanjutnya, ini ada organ lambung. Merokok bisa melemahkan otot yang mengontrol bagian bawah kerongkongan, sehingga memungkinkan asam lambung naik ke kerongkongan. Kondisi ini dikenal dengan penyakit asam lambung atau GERD. Beberapa risiko penyakit lambung lainnya yang dapat terjadi pada seorang perokok adalah ulkus atau tukak lambung dan kanker lambung. Wah, seram sekali teman-teman. Masalah selanjutnya yaitu pada organ reproduksi. Merokok bisa mengganggu sistem reproduksi dan kesuburan. Pada pria, merokok bisa menyebabkan gangguan ereksi dan mengurangi produksi sperma. Sementara pada wanita, merokok dapat mengurangi tingkat kesuburan. Selain itu, risiko terkena kanker serviks pun lebih tinggi karena rokok mengurangi kemampuan alami tubuh dalam melawan infeksi HPV atau Human Papilloma Virus. Bahaya selanjutnya yaitu yang terjadi pada tulang keropos atau tulang yang rapuh. Racun pada rokok bisa menimbulkan kerapuhan pada tulang. Oleh karena itu, perokok lebih beresiko mengalami tulang rapuh atau osteoporosis. Riset pun menyebutkan bahwa wanita yang merokok lebih rentan mengalami osteoporosis daripada wanita yang tidak merokok. Selanjutnya, ada cara menghindari pengaruh merokok nih. Yang pertama, yakinlah bahwa rokok bukan satu-satunya sarana pergaulan. Kita bisa melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat lainnya loh, seperti berolahraga, bersepeda, atau hal yang menarik lainnya. Yang kedua, hindari berkumpul dengan teman-teman yang sedang merokok. Dan yang ketiga, jangan malu mengatakan bahwa kita tuh bukan perokok. Yang keempat, hindari sesuatu terkait rokok. Selanjutnya, perbanyak informasi bahaya merokok. Kita bisa loh mencari di internet atau di Google atau di YouTube terkait
terkait bahaya merokok, atau bisa juga kita mencari apa aja sih kandungan yang berbahaya di dalam rokok itu. Terakhir, kita dapat melakukan hal-hal yang lebih positif. Misalnya kita bisa menyalurkan hobi kita, atau dengan berolahraga, berenang, bersepeda, dan banyak hal positif lainnya. Oke, sebelumnya makasih udah menonton video saya. Jangan lupa di like, subscribe, comment, and share ya. See you di next video. Bye.